Seorang Taipan dengan aset ratusan miliar melakukan kencan buta. Akibatnya, tidak satupun dari 99 wanita cantik yang memperhatikannya. Nenek sangat marah hingga memarahi cucunya karena tidak berguna. Dia berumur 30 tahun. Mengapa kamu tersipu saat melihat seorang gadis? Presiden ingin menjelaskan kepada Anda. Tapi nenek memberi perintah. Tidak peduli apa, hari ini aku harus mencari seorang gadis untuk dinikahi. Jika tidak, makan saja seluruh kotak permen karetnya. Adegan lucu ini tak sengaja dilihat oleh seorang gadis yang baru saja kehilangan kekasihnya. Gadis cantik dan baik hati itu berusaha menghentikan wanita tua itu membuat masalah. Harus menenun kebohongan terang-terangan. Saya keponakan ipar Anda. Benar-benar, ya, saya sudah berbicara dengannya selama bertahun-tahun. Sebelumnya, aku tidak pernah tenang tanpa memberitahunya. Ini semua salah Luk Dao karena tidak memberitahuku lebih awal. Kalau tidak, aku tidak akan membiarkanmu pergi kencan buta. Benar. Sekarang dia sudah sehat dan stabil selama beberapa tahun. Dapatkan akta nikah Anda hari ini. Namun gadis itu tidak menyangka bahwa dia ada di sini hanya untuk membantu. Bahkan masuk ke sana sendiri. Tapi aku melihat tatapan mata CEO yang memelas. Ditambah matanya yang bahagia, gadis itu benar-benar tidak tega menolaknya. Begitu saja, kedua orang itu saling kenal kurang dari 1 menit dan menikah. Lihatlah akta nikah di tangan Anda. Nenek senang, berangkat dengan suasana hati yang gembira. Siapa tahu gadis itu akan menceraikan CEO di detik berikutnya. Namun presiden menggunakan alasan bahwa dia sedang tidak enak badan. Menolak perceraian dengan sopan. Gadis yang manis dan lugu. Bagaimana presiden bisa rela melepaskannya lagi? Kemudian keluarkan kartu hitam tertinggi. Biarkan gadis itu berganti pakaian baru. Agar dia tidak curiga, dia juga menawarkan untuk membiarkan gadis itu tinggal dan menyewa rumah bersama. Setelah menjelaskan, dia berbalik dan pergi. Begitu saja, gadis yang kebingungan itu masuk. Sesampainya di tempat kerja keesokan harinya, ia bersiap menceritakan pengalaman anehnya kepada rekan-rekannya. Tak disangka, pemilik sombong itu sengaja membuat onar yang lahir paling rendah. Tahukah kamu, seberapa buruk kinerja tim Anda saat ini? Masih ngobrol di sini. Tentu saja, gadis muda itu juga tidak memiliki wajah yang bagus. Atasan yang marah, segera menimbulkan masalah. Biarkan dia mengundang para Taipan keuangan kota. Jika tidak, dia akan diusir. Ini hanya untuk mempersulitnya. Untuk mengetahui, orang biasa tidak memiliki akses terhadap bos misterius ini. Dia tidak tahu bahwa semua ini karena gadis itu ingin menghidupi pacarnya sampai kuliah. Lakukan 5 pekerjaan sehari. Uang sekolah saja tidak cukup dan Anda harus bekerja terlalu keras untuk menjual darah Anda. Tak disangka, pacarnya yang baru saja lulus itu jatuh cinta pada seorang gadis emas. Akhirnya menendangnya tanpa ampun. Gadis yang marah itu memberi gadis kaya itu segelas air untuk membasuh kakinya sejak tahun 1982. Tindakan ini membuat marah keluarga kerajaan. Memanfaatkan kerabat pemilik dan dengan sengaja melecehkan. Saat dia membuka folder itu, diketahui, yang ingin diwawancarai adalah suami yang akan menikah sebentar. Dia tidak percaya sampai dia menghubungi nomor telepon suaminya untuk mengonfirmasi. Itu benar, ya Tuhan, saya sebenarnya menikah dengan seorang Taipan keuangan legendaris. Tapi kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Kamu belum pernah bertanya sebelumnya, dan aku juga tidak pernah ingin melakukan itu. Apakah identitasku mengganggumu? Oh tidak, tidak. Aku hanya ingin menanyakan beberapa hal padamu. Kami adalah pasangan suami istri. Tidak perlu menggunakan kata mohon. Melakukan pekerjaan ini. Dia melapor kepada manajer. Tak disangka, pemiliknya pun kaget. Juga mempertanyakan apakah dia berbohong untuk tetap di perusahaan. Kami telah menerima balasan konfirmasi. Presiden Luke akan diwawancarai, harap bersiap. Baiklah, baiklah. Tanpa diduga, atasan memanfaatkan aturan tidak tertulis di tempat kerja. Di hadapan wakil jenderal, dia menghindari tugas-tugas penting dan mengambil semua pujian untuk dirinya sendiri. Setelah mendapat komitmen dari deputi jenderal, nikmati buah yang lezat. Tanpa diduga, gadis itu tidak dikenalnya. Sebenarnya menjelaskan keadaan sebenarnya kepada wakil jenderal. Karena dia membuat janji dengan orang itu. Kalau begitu aku serahkan wawancaranya padamu. Wakil jenderal dan siswa pertama kurang pengalaman. Silakan serahkan proyek ini kepada saya. Tidak. Hanya karena kurangnya pengalaman. Berlatihlah lebih banyak. Yang lahir paling rendah. Dia mungkin tidak. Yakinlah bahwa tugas itu akan selesai. Pemilik yang enggan menyebabkan masalah di balik layar. Gali lubang besar untuknya. Mengubah sementara isi wawancara gadis itu. Sebelum gadis itu dapat mengamati dengan cermat, dia segera mengambil informasi ini dan memulai wawancara. Ada rumor yang mengatakan dia sudah lama tidak menikah. Apakah karena kamu menyukai pria? Apa saja masalah-masalah tersebut? Ki Beibei ingin menyakitiku. Ketika wakil jenderal bertanya bagaimana kesalahan tingkat rendah seperti itu bisa terjadi. Manajer justru membela gadis tersebut karena tidak memiliki pengalaman pada wawancara pertama. Bahkan mengatakan hal buruk tentang gadis itu di depan wakil ketua. Letakkan semua tanggung jawab pada gadis itu. Tepat ketika pemiliknya sedang menunggu untuk melihatnya kehilangan muka. Presiden menjawab pertanyaan gadis itu tanpa ragu-ragu. Wakil jenderal melihatnya lewat begitu saja. Seru tak percaya, bagaimana saya bisa dipecat?
harus diberi imbalan. Tetapi, jangan bicara, terus dengarkan wawancaranya. Untuk melumpuhkan gadis itu, atasan pun melontarkan kata-kata fitnah di depan ketua. Kata gadis itu sengaja menanyakan pertanyaan pribadi kepada sang CEO. Menyerang privasi presiden, bahkan menyalahkan gadis itu atas perkembangan perusahaan yang tidak memuaskan. Minta CEO untuk segera memecatnya. Seringkali sangat arogan dan mendominasi di perusahaan. Mengira perusahaan itu dijalankan oleh keluarganya. Menghina pemimpin dan menyalahkan rekan kerja. Membuat perusahaan tidak stabil. Jangan biarkan dia pergi kali ini. Yang terbaik adalah jangan biarkan dia masuk ke industri ini. Saya tidak menyangka dia begitu mendominasi. Kapten Ki, ini perkenalannya. Mengapa saya belum pernah mendengarnya? Jenderal Luke ada di sini, jangan memfitnah siapapun. Sangat berani. Dia dipecat. Apakah Anda dengar? Anda dipecat. Cepat kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. Maksudku adalah kamu bukan dia. Hari ini gadis itu datang ke reuni kelas. Tanpa diduga bertemu dengan mantan pacarku dan seorang gadis kaya. Tin Kim menertawakannya karena tidak punya uang untuk memakai channel palsu. Juga menuduh gadis itu datang ke sini untuk makan dan minum gratis. Secara kebetulan, manajer hotel datang dan mengatakan bahwa kamar pribadi telah dipesan gratis untuk setiap pembelian. Tin Kim cukup cerdik untuk menyimpulkan bahwa hotel tersebut hanya digunakan untuk menyambut pacar manajer perusahaannya. Hal ini membuat sang mantan pacar langsung merasa percaya diri. Tidak mengetahui bahwa semua ini berada di bawah kendali presiden. Satu pemimpin kelompok. Kamu sangat berani. Aku mau melihat. Anda bisa berpura-pura menjadi apa hari ini? Begitu dia duduk, mantan pacarnya menjadi sangat sombong. Pamer di depan sekelompok teman sekelas. Ubah reuni kelas menjadi acara pertunjukan besar. Tin Kim pun memanfaatkan kesempatan itu untuk menemukan rasa superioritas. Melihat tidak ada teman sekelas yang hadir untuk membantu, tidak perlu melanjutkan pertemuan kelas. Gadis itu berdiri dan dengan tegas pergi. Sebelum berangkat, bicaralah dengan manajer. Halo, nama saya Han Natsin. Halo Nona Ha, apakah Anda punya instruksi? Hari ini dianggap normal. Oke, setelah beberapa saat kenyang, saat pelayan membawakan tagihan, mantan pacarnya itu agak bingung sejenak, memanfaatkan alkohol untuk menimbulkan kebisingan. Sampai manajer tiba, peringatkan dia jika dia tidak membayar, polisi akan dipanggil. Hal ini membangunkannya, man sekelas di sekitarnya pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melarikan diri. Pada akhirnya, saya harus menelan pil pahit itu sendirian. Hari ini ada karyawan baru yang datang ke perusahaan. Gadis itu mengangkat tangannya untuk memberi salam. Tanpa diduga, karyawan baru itu mengabaikannya. Keengganan untuk menunjukkan kualitas moral yang paling dasar sekalipun. Gadis itu sangat malu sehingga dia harus menggali tanah untuk bisa masuk. Ternyata pegawai baru itu tak lain adalah orang lain. Itu adalah kekasih masa kecil suaminya. Setelah mendengar kabar bahwa gadis itu dan presiden akan segera menikah, kembali kuat hanya untuk mengincarnya, untuk membalas dendam pada gadis itu, bahkan menghalanginya memasuki kamar mandi. Dia selalu menyukaiku sejak dia masih kecil. Hanya saja saya ingin bekerja keras di industri hiburan. Kalau tidak, aku pasti sudah menikah denganmu sejak lama. Bukan urusanku, tapi sekarang menurutku, status saya di industri hiburan stabil. Bisa menikah dengannya, lambaikan saja tanganku. Anda masih akan kembali kepada saya jika Anda mengambil pisau. Oke, jadi mari kita menjadikannya nyata. Jatuhkan lengan. Dia mungkin panik sekarang. Menurutku, kamulah yang bingung. Akhirnya gadis itu dikunci di toilet dan kehilangan kesadaran. Beruntung presiden tiba-tiba datang dan menyelamatkannya di saat kritis. Sang CEO memandangi gadis kuyu di hadapannya. Ada perasaan berbeda di hatiku. Juga berjanji akan memberinya penjelasan. Beberapa hari kemudian gadis itu pulih dan keluar dari rumah sakit untuk masuk ke mobil CEO untuk berangkat kerja. Di luar dugaan, begitu saya keluar dari mobil, saya menemui sesuatu yang tidak terduga. Segenggam sayuran busuk dan telur busuk menyerangnya. Ternyata Tuan memposting secara online bahwa dia adalah tunangan presiden. Dan gadis itu adalah nyonya yang menggoda. Presiden marah dan langsung menyatakan otoriter. Laporkan ke Departemen Hukum. Semua orang yang ada di sekitar tadi tidak bisa selamat. Tuntut segalanya untukku. Biarkan Departemen Hubungan Masyarakat memberitahu. Berita bahwa saya dan istri saya sudah menikah. Di sisi lain, sang mantan kekasih masih bersungut-sungut atas kemalangan orang lain. Saat bersiap melihat nasib gadis itu, detik berikutnya, menikah dengan Jenderal Luke Tigrove. Apa? Sudah berakhir, sudah berakhir. Apa yang harus saya lakukan? Saya masih bekerja di Luke Tigrove. Jika Anda mengirimkan saya informasi ini,